Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Ya, dulur semuanya, cucu-cucunya yang memang berbicara masalah gaib, sesuatu yang dibuktikan dan sebagainya, itu sangatlah susah. Bagaimana dulu leluhur kita dengan cerita-ceritanya tentang kegaiban itu, dan bagaimana itu bisa terjadi. Nah, itu yang dipertanyakan juga, yang juga selalu mempertanyakannya. Karena susah mungkin untuk membuktikannya. Tapi dari kedangkalan spiritual yang bahwa kita mempunyai yang namanya genetik atau DNA. DNA itu adalah blueprint. Blueprint itu adalah sebuah informasi, mungkin dari kedangkalan spiritual yang bagaimana dulu mungkin kita adalah satu sel yang hidup dan bermutasi, berkembang menjadi triliunan sel genetik yang ada, sehingga bisa membentuk tubuh. Sehingga dipelajari lagi oleh leluhur, DNA-nya, genetiknya berkembang dengan teknik-teknik tertentu, entah itu teknik bersamati, entah itu teknik pernafasan atau apapun itu, sehingga menemukan informasinya di dalam genetik tersebut, DNA tersebut. Nah, sebagai jiwa Jawa, meskipun yang kedangkalan spiritualnya dangkal, tetapi bangga. Kenapa bangga? Karena yang mempunyai DNA atau genetik Jawa. Kenapa bangga dengan DNA genetik Jawa? Karena kemampuan sumber kekuatan, sehingga leluhur bisa menciptakan hal-hal yang di luar akal pikiran saat ini bisa tercipta. Ya, yang masih mengagumi pada Candi Borobudur, penciptaannya dan sebagainya itu berasal dari pemikiran yang luar biasa yang terjadi. Nah, DNA genetik ini sangatlah penting ketika kita belajar yang namanya metafisika atau objek atau barang atau alam semesta. Ketika kita mempelajarinya, sehingga kita bisa menemukan yang namanya metafisika, hal yang paling kecil. Ada jagat gede bumi, ada jagat cilik. Jagat cilik adalah tubuh kita menurut kedangkalan spiritual yang. Nah, di jagat cilik, di jagat kecil ini kita mempunyai genetik atau DNA. DNA ini yang bisa dirubah strukturnya, entah itu dengan samati atau dengan pernapasan atau dengan apapun itu, sehingga menemukan
formula-formula tertentu dan menghasilkan metafisika yang luar biasa. Ya kuncinya di jagat cilik. Makanya mungkin leluhur selalu membicarakan masalah jagat gede dan jagat cilik, karena di jagat cilik ini tersimpan DNA atau blueprint atau sebuah informasi. Tetapi informasi DNA itu bisa dirubah. Bagaimana contohnya? Contohnya ketika kita sebagai laki-laki sehingga kita bisa mempunyai sperma atau cairan yang bisa berkembang ketika bertemu sel telur dan menghasilkan seorang generasi atau keturunan. Nah, secara genetik keturunan itu akan mirip-mirip dengan kita. Ya, entah itu sifatnya, entah itu apapun yang ada itu akan mirip-mirip. Tetapi bagaimana jika kita mengasuh anak? Ya, kita mengasuh, mengambil, karena kita tidak bisa mempunyai keturunan, kita mengasuh, mengambil. Apakah anak itu bisa menjadi seperti kita? Pertanyaannya dari kedangkalan spiritual yang seperti itu, dan jawaban dari yang atas pertanyaan yang sendiri, ya tentu saja bisa. Kenapa bisa? Karena pikiran kita, bahasa kita, karakter kita bisa mengubah DNA-nya atau genetiknya, sehingga tanpa kita sadari, meskipun anak angkat dari kecil kita asuh akan mirip-mirip seperti kita, karena genetiknya, DNA-nya bisa menyesuaikan. Makanya itulah kenapa kita bisa mengakali atau menghack sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, ketika kebohongan-kebohongan itu diajarkan dalam sebuah video, maka berbahayanya adalah kebohongan itu akan mengubah DNA atau genetik dari generasi selanjutnya. Itulah kenapa leluhur selalu menganjurkan untuk samati, mengaktifkan kecerdasan, supaya kita tahu genetik kita, DNA kita, dan menemukan informasi-informasi blueprint yang sudah ada dari Sang Maha kepada kita. Karena DNA genetik itu mampu beradaptasi, menerima dari luar tubuhnya, dari luar jagat ciliknya, jagat kecilnya. Contoh yang paling simpel adalah Tarzan. Ketika Tarzan diasuh oleh kera, maka pikirannya kera, sifatnya kera, karakternya kera akan merubah genetik manusia menjadi genetik hewan. Nah, apa itu mungkin metafisika dari kedangkalan spiritual yang adalah bagaimana kita menghack, meretas genetik kita, menemukan informasi, memori kita. Makanya ketika kita menggunakan pakem formula leluhur, maka kita akan menemukan DNA genetik pesan leluhur itu sendiri. Begitulah mungkin sang ksatria akan menemukan memorinya, ingatannya di dalam genetiknya, DNA-nya,
sehingga menemukan sejatining urip kang sejati manunggaling. Itu tadi. Jadi berhati-hatilah dengan kerusakan, selalu eling lan waspada, karena DNA genetikmu harus diselamatkan dari informasi-informasi yang bisa merubah jiwamu, karena di dalam jiwamu ada sebuah memori ingatan yang harus dilindungi. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan. Genetik bisa dipengaruhi oleh informasi dari luar. Makanya perkembangan teknologi semakin canggih untuk memanipulasi jiwa, genetik, DNA manusia. Rahayu, rahayu, rahayu.